Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang LN Isekai Digit. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Lexia, Luna, dan Iris itu malah tetap tinggal di bumi bersama dengan Yuya. Iris memiliki alibi kalau Yuya itu masih perlu perawatan dari dirinya. Karena memang pertarungan melawan alien Dragonia itu pasti membuat Yuya itu menjadi lelah. Sedangkan Lexia dan Luna terlihat lebih jujur dengan berkata, kalau mereka ingin tetap bersama dengan Yuya, sekaligus juga ingin mengelilingi bumi ini. Ya, tentu aja kita tahu kalau ada 3 cewek yang suka sama Yuya itu udah kumpul di dekat Yuya, maka mereka pasti nggak mau berhenti ngerebutin Yuya. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada Lexia, Luna, Iris, Mai, dan Yuya yang sedang jalan-jalan mengelilingi bumi nih. Karena memang sesuai janjinya, Yuya dan Mai itu akan memperkenalkan bumi pada 3 gadis dari isekai ini. Sedangkan Oma itu nampak nggak mau mengikuti mereka nih. Karena memang Oma yakin pastinya ketiga gadis ini akan ribut kalau jalan-jalan. Lalu Yuti juga nampak ingin berlatih dengan Mer. Jadi mereka berdua juga nggak ikut dalam jalan-jalan kali ini. Tentu aja baik Luna, Lexia, dan Iris sangat terpukau ketika melihat seisi bumi. Mereka nggak menyangka kalau bumi adalah tempat yang damai dan sangat indah. Juga dipenuhi dengan teknologi yang belum mereka kenali. Nah, walaupun sudah diberikan pakaian yang kasual sama Mai, tapi tetap saja nampaknya pesona dari Lexia, Luna, dan Iris itu tetap bisa memancing banyak perhatian orang yang lewat di sekitar mereka. Bahkan sampai ada orang yang menyebut kalau kelompok yang dibawa sama Yuya ini adalah sebuah grup idol baru yang belum mereka kenali. Ya, hal itu wajar saja, walaupun sikap Lexia yang terkadang berada di luar nalar, tapi tetap saja dia adalah seorang putri. Bahkan dia sendiri merupakan keturunan dari High Elf. Maka pantas saja kecantikannya itu mampu memikat semua orang yang ada di sana. Tapi ada satu hal yang membuat Yuya jadi terkejut nih. Saat itu ada seorang wanita Jepang yang berkata kepada Lexia nih kalau dia itu ingin minta foto bareng sama Lexia. Nah, anehnya Lexia itu bisa langsung menjawab perkataan dari sang wanita dengan bahasa Jepang yang lancar. Jadi di sini Yuya mengira kalau orang dari isekai yang masuk ke dalam bumi melalui pintu yang menghubungkan kedua dunia itu akan secara otomatis diberikan skill penerjemah bahasa Jepang kepada mereka. Jadi pantas aja Lexia itu bisa bahasa Jepang. Tapi kemungkinan kedua, Lexia, Luna, dan Iris itu belajar bahasa Jepang dari Mai. Karena memang mereka juga udah kelihatan memiliki hubungan yang akrab dan sudah bertemu dalam waktu yang lama. Bahkan saat itu, ada seorang wanita berjas yang memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pekerja dari agensi model Star Production. Agensi model yang mempekerjakan Miu. Di sini nampaknya dia itu tertarik untuk mempekerjakan Lexia dalam agensi model tersebut. Tapi nih bukannya Lexia yang heboh, di sini malah Mai yang sangat heboh karena hal itu. Ia tidak menyangka kalau kecantikan Lexia mampu memikat salah satu agensi model untuk mempekerjakannya. Nah, sedangkan Lexia itu cuma bisa meraba-raba kartu nama yang diberikan sama pekerja dari agensi Star Production tadi. Dia juga malah berkata, kalau dalam dunia ini, bahkan kartu nama yang digunakan itu sangat bagus ya. Yap, Lexia itu malah tertarik dengan bahan kartu nama yang diberikan oleh pekerja dari agensi Star Production tadi. Dan bukannya tawaran pekerjaannya gitu. Setelah lelah jalan-jalan, akhirnya mereka semua pun berhenti di taman dekat rumahnya Yuya nih. Dan kebetulan Lexia dan Luna mencium aroma dari makanan manis yang sangat menggoda mereka. Ternyata makanan manis yang dimaksudkan sama mereka berdua adalah crepe. Dikatakan dalam isekai, crepe adalah makanan manis yang spesial dan hanya bisa dinikmati pada musim tertentu aja. Jadi di sini, baik Luna dan Lexia itu sangat terkejut ketika melihat seorang pedagang crepe berada dalam bumi. Mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung berkata nih, kalau crepe adalah makanan umum dalam bumi ini. Maka dari itulah, jika mereka berkenan, Yuya akan memberikan crepe untuk mereka semua. Tentu aja Lexia dan Luna pun sangat senang ketika mendengarkan hal itu. Begitu juga dengan Iris dan Mai yang ikut kebagian dibeliin crepe sama Yuya. Nah, walaupun Iris, Luna, dan Lexia itu masih fasih dalam pengucapan bahasa Jepang, tapi mereka nggak bisa membaca huruf hiragana ataupun katakana. Maka dari itulah Yuya dan Mai membantu mereka untuk memesan makanan itu. Sementara Yuya sedang menunggu crepe pesanan mereka jadi, di sini Lexia, Luna, Mai, dan Iris itu duduk di kursi dekat sana. Karena penampilan mereka yang sangat menawan, mereka itu langsung digodain sama beberapa laki-laki berperawakan seperti preman. Pada awalnya mereka itu menolak ajakan dari preman-preman ini secara halus.
Karena memang Yuya juga berkata kalau bumi bukanlah tempat yang berbahaya seperti dalam isekai. Jadi tolakan halus saja mungkin bisa mengusir para preman ini. Tapi nampaknya, preman-preman ini malah lebih memaksa ketika ajakan mereka itu ditolak. Maka dari itulah Luna pun langsung mengikat preman-preman itu dengan benang miliknya, membuat mereka tidak bisa bergerak lagi. Bahkan otot-otot mereka itu hampir hancur karena dililit oleh benang milik Luna secara erat. Tentu aja, para preman itu nggak terima kalau mereka dipermalukan seorang wanita. Jadi di sini mereka pun membentak Luna karena sudah membuat mereka tidak bisa bergerak seperti ini. Namun, bentakan dari para preman itu nggak bisa membuat Luna jadi ketakutan nih. Yang ada ikatan para preman itu malah semakin kencang dan mereka pun semakin meringis kesakitan. Melihat hal itu, Iris pun berkata kepada Luna untuk melepaskan para preman ini. Awalnya Luna kira Iris itu ingin mengampuni para preman yang menggoda mereka itu. Karena memang para preman ini juga udah memohon ampun. Tapi pas dilepas sama Luna, para preman itu langsung menyerang Iris dan juga Luna nih. Nah, dalam sekejap, Iris pun langsung menghajar para preman itu hingga mereka kabur dengan rasa malu karena dihajar sama wanita. Nah, sebenarnya alasan Iris untuk meminta Luna melepaskan preman-preman tadi juga agar dia itu bisa menghajar preman-preman itu dan bukannya ingin melepaskannya gitu. Setelah hal itu terjadi, mereka semua pun menikmati krep yang sudah dibelikan sama Yuya nih. Dan tentu aja lagi-lagi ketiga wanita ini memperebutkan Yuya nih. Karena memang di saat itu, Lexia berkata tidak ingin pulang ke isekai dan terus hidup di sini sama Yuya. Apalagi makanan dalam bumi juga terasa sangat lebih enak jika dibandingkan dengan makanan kerajaannya. Tentu aja hal itu nggak diperbolehkan sama Luna dan juga Iris nih. Mereka beralibi kalau Lexia itu kan putri kerajaan, maka nggak mungkin kan Lexia itu meninggalkan kerajaannya gitu aja. Jadi di sini, orang yang pantas buat nemenin Yuya di bumi adalah orang biasa kayak mereka berdua. Panel cerita pun berpindah ke dalam Sky Mountain, tempat Holy Magic itu tinggal. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kini Master Kelinci itu sedang dalam perjalanan menuju tempat tinggal dari Holy Magic itu. Tapi nih, hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Walaupun gak seberbahaya hutan sarang iblis besar, tapi tetap aja Sky Mountain adalah tempat yang sangat berbahaya dan dipenuhi oleh berbagai jenis monster dari tingkat A sampai C. Jadi di sini Master Kelinci pun harus melawan semua monster yang menghalangi jalannya. Harusnya nih Iris juga membantunya dalam melakukan perjalanan ini. Tapi karena Iris itu masih mau menetap bersama Yuya di dalam bumi, jadi Master Kelinci itu mau gak mau harus melewati ini sendirian. Tak hanya monster nih yang menghadang Master Kelinci, tapi juga jebakan sihir yang telah disiapkan sama Holy Magic. Holy Magic itu memasang jebakan untuk melindungi tempatnya dari segala jenis monster yang ada. Namun sayangnya, sihir pelindungnya itu nampak tidak bisa membedakan musuh ataupun kawan. Tidak seperti sihir pelindung dalam rumahnya Yuya. Maka dari itulah, sihir pelindung yang diterapkan sama Holy Magic akan tetap aktif ketika Master Kelinci itu melewatinya. Dengan penuh perjuangan yang cukup melelahkan, Master Kelinci pun berhasil lolos dari semua jebakan sihir pelindung yang dimiliki sama Holy Magic dan sampai di depan rumahnya nih. Nah, saat itu Master Kelinci pun langsung disambut oleh dua gadis kembar yang kemungkinan besar adalah murid dari Holy Magic. Karena memang gak mungkin kan ada gadis kembar yang hidup di dalam tempat seperti ini jika nggak berhubungan sama Holy Magic. Di sini kedua gadis itu juga terkejut nih ketika melihat sosok kelinci yang bisa berbicara gitu. Jadi mereka pun langsung berteriak memanggil Holy Magic kalau ada seekor kelinci yang berbicara di depan rumah mereka. Nah di sini Holy Magic pun langsung keluar sambil memarahi kedua muridnya itu karena selalu berteriak-teriak. Tapi ia pun terkejut karena yang didapati di depan rumahnya adalah teman sesama Holy-nya, yaitu Master Kelinci. Master Kelinci pun langsung berkata kalau ia tidak menyangka seorang misantrop atau kata lain dari antisosial seperti Holy Magic mengambil beberapa murid juga ya. Mendengarkan hal itu, Holy Magic pun berkata nih, kalau memang kedua gadis ini memiliki hal yang sangat spesial sebagai seorang manusia. Maka dari itu, dia menjadikan kedua gadis kembar ini sebagai muridnya. Nah di sini, Odis, sang Holy Magic pun langsung tanya apakah tujuan Master Kelinci datang ke sini. Mendengarkan hal itu, Master Kelinci pun langsung menceritakan semuanya kepada Odis nih. Mengenai muridnya yang bernama Yuya dan memiliki keluarga super aneh yang terdiri dari anakan Black Fenrir, anakan Mujo atau babi suci, anakan Phoenix, dan Genesis Dragon. Lalu ia juga menceritakan tentang Aphis, sang kesempurnaan dari kekuatan evil yang dikalahkan oleh keluarga dari Yuya tadi. Dan akhirnya Master Kelinci pun menceritakan permasalahan tentang Mer, seorang alien yang ada di dunianya Yuya,
dan hendak meminta Holy Magic untuk bergabung bersama mereka dalam membantu Mare. Tentu aja otak dari Holy Magic pun langsung nge-lag nih ketika mendengarkan semua permasalahan itu secara tiba-tiba. Jadi sementara menunggu Odys yang sedang kebingungan, Master Kelinci pun langsung berkenalan dengan kedua murid dari Odys tadi yang bernama Ruri dan Rill. Nah, di sini baik Ruri dan Rill sering membicarakan tentang kesempurnaan ketika mereka itu selalu bersama. Tapi gue ini masih belum tahu maksud dari perkataan Ruri dan Rill ini. Nah, setelah beberapa saat, Odys pun mendapatkan kesadarannya kembali dan bersedia membantu Master Kelinci untuk mengatasi masalah dari alien yang bernama Mare itu. Namun Odys berkata kalau dia ingin mengajak kedua muridnya untuk membantu juga. Di sini, Master Kelinci tidak mempermasalahkannya, tapi apakah Odys yakin? Karena masalah ini mungkin bisa membahayakan kedua muridnya itu. Mendengarkan hal itu, Odys pun berkata kepada Master Kelinci untuk tenang saja. Karena memang kedua muridnya ini sangat kuat, dan dia yakin kedua muridnya bisa menjadi senjata andalan bagi mereka nih. Nah, selain membalas budi, karena Yuya itu udah membantu mengalahkan Evil, di sini alasan kedua Odys untuk membantu Yuya dan yang lainnya itu karena dia itu ingin melihat sihir pelindung dari rumahnya Yuya yang dikatakan sama Master Kelinci sebagai sihir aneh yang bisa membedakan kawan ataupun lawan. Sebab sihir pelindungan rumah mereka dalam Sky Mountain ini saja nggak bisa melakukan hal itu. Jadi Odys pun sangat penasaran dengan sihir tersebut. Setelah melakukan beberapa persiapan, mereka berempat pun siap untuk menuju tempat Yuya yang ada di dalam hutan sarang iblis besar. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Isekai Digit-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.